Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah kembali hadir bersama saya Syah Marsha dalam program catatan akhir pekan TVmu. Seperti biasa hadir menyajikan beragam informasi berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan. Dan tentunya bagaimana ikhtiar-ikhtiar persyarikatan dalam syiar dakwah ma'ruf nahi mungkar tidak hanya di tanah air namun di setiap di mancanegara serta setiap aspek kehidupan tentunya. Dan seperti biasa kita bergabung bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang akan menyampaikan bagaimana perspektif persyarikatan terkait persoalan-persoalan yang akan kita hadirkan dalam catatan akhir pekan TVmu kali ini. Dan insya Allah pemirsa, kita akan mengangkat tema solidaritas Indonesia untuk Palestina. Dan langsung saja kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ayahanda kita kembali hadir bersama dalam catatan akhir pekan TVmu kali ini. Insya Allah Ayahanda selalu sehat. Amin. Amin. Doanya aja dari Ananda maupun dari seluruh pemirsa TVmu ya. Amin. Baik Ayahanda, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang Palestina ya. Kita tahu beberapa waktu terakhir sejak bulan Ramadan hingga Syawal kita lihat bagaimana kebrutalan aksi-aksi dari rezim Israel untuk menyerang Palestina terus hadir, dan kita lihat beberapa waktu yang lalu telah ada gencatan senjata, namun upaya-upaya penyerangan tetap berlangsung, dan kita tentu hal ini mengundang reaksi keras dari komunitas internasional untuk menyerukan solidaritas untuk Palestina dan juga tentu dari Indonesia sendiri. Dan persoalan ini bukanlah persoalan yang baru bagi Indonesia, bagi masyarakat dan umat muslim khususnya, namun ini menjadi persoalan yang terus kita perjuangkan khususnya di Indonesia ya Anda. Kalau bicara tentang solidaritas Indonesia-Palestina dan bagaimana konflik Palestina dan Israel hingga saat ini, bagaimana pandangan persyarikatan, dan kita mencoba melihat bagaimana sejarah hadirnya konflik ini ya Anda. Ya, baik Ananda, bahwa persoalan Palestina dengan Israel itu persoalan klasik. Sejak tahun 1948 sudah terjadi perang antara masyarakat Arab dan negara-negara Arab maupun Palestina dengan Israel. Karena Israel itu waktu itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Jadi sejarah 1947 Inggris mengakhiri pendudukan di Palestina, lalu dia ingin membagi dua negara, jadi yang satu bagian untuk Palestina, yang satu bagian lagi untuk Yahudi, Israel. Orang Arab tidak setuju karena secara de facto maupun de jure bahwa daerah itu sudah dimiliki oleh orang-orang Palestina, oleh negara-negara yang lain. Akhirnya pada tahun 48 itu terjadi peperangan yang walaupun Israel itu kan didukung oleh negara-negara besar, sehingga tidak seimbang waktu itu, dan terjadilah seperti halnya kemarin peperangan-peperangan terakhir, bahwa Israel itu menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar, dari superpower, dan sehingga waktu itu terbagilah negara-negara itu sebelah gajah untuk Mesir, kesananya untuk Suriah, untuk Lebanon, untuk dan Israel menduduki hampir sebagian besar. Dan yang paling spektakuler ada peperangan tahun 67, yaitu perang Yom Kippur waktu itu. Mungkin Nanda belum lahir ya. Dan itu perang yang sangat dahsyat, sehingga makin meluaslah kekuasaan Israel. Di sini yang kita lihat adalah dari aspek bahwa tanah yang sudah diduduki oleh sebuah bangsa direbut oleh sebuah bangsa yang baru. Nah, itu berupa aneksasi dan juga sebagai sistem penjajahan, yang dalam konstitusi Indonesia kita mengecam penjajahan. Penjajahan di muka bumi itu harus dihilangkan. Maka berdasarkan pada konstitusi itulah Indonesia mendukung kepada Palestina dari sejak dulu.
sejak tahun 47 sampai 48, tahun 50, 60, 70 sampai hari ini secara konsisten pemerintah Indonesia mendukung kepada negara Palestina dan tidak mengakui Israel karena kita tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di paspor dinas itu disebutkan bahwa paspor ini berlaku untuk seluruhnya kecuali Taiwan dan Israel. Ya. Sampai hari ini belum dimulai. Oleh itulah bentuk bahwa kita tidak mungkin negara Israel bagaimanapun juga. Karena itu adalah negara yang hasil aneksasi, pencaplokan terhadap wilayah lain. Ketidakadilan ini sepertinya tidak pernah menjadi pertimbangan negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia, Eropa untuk menyelesaikan perusahaan secara adil dan memihak secara adil juga kepada kedua belah pihak. Mereka nampaknya lebih memihak kepada Israel karena lobby-lobby Israel di negara-negara itu sangat kuat. Jadi Israel itu memang masuk ke seluruh negara termasuk ke Indonesia. Ya. Kata pengamatan dari Duta Besar Turki bahwa meningkatnya tahun-tahun terakhir orang-orang yang mendukung pada Israel. Kan kaget ya. Israel sebagai penjajah yang tertindas adalah Palestina. Kenapa kita mendukung penjajah? Kan? Sama halnya dengan mendukung Belanda dulu. Berarti orang-orang tersebut ada orang-orang yang tidak mempunyai nasionalisme tinggi. Artinya tidak ada kesadaran kita membela orang-orang lemah, orang-orang tertindas, orang-orang terjajah. Oleh karena itu mungkin kita harus waspada ke depan karena hal ini terus naik. Dan saya melihat bahwa tidak aneh karena orang Indonesia itu banyak yang bisa dibeli oleh agen negara lain, baik Amerika, Cina, Eropa, termasuk juga Israel, termasuk juga Iran, Saudi, mungkin banyak negara-negara yang mencoba untuk saling mempengaruhi dan punya agen-agen mungkin di sini. Sehingga tidak aneh ya seperti itu. Baik, Anda bahkan realitas belakang ini juga menarik, paling kalau kita mencoba menyoroti di media sosial. Ini luar biasa, mulai dinamika untuk dukungan terhadap Palestina dan juga ada sebagian oknum-oknum yang coba menepis narasi-narasi sejarah bagaimana kedekatan Indonesia dan Palestina, bagaimana konstitusi kita telah menjamin bagi ikhtiar untuk kemerdekaan Palestina, dan ini menjadi hal yang memprihatinkan tentunya. Banyak kader-kader muda atau anak-anak muda yang juga mencoba mengkritisi dukungan kita terhadap Palestina. Dan kita akan ulas usai jeda berikut ini, Anda dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV.